Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Kali ini gue ingin nge-review Ragnarok X Next Generation yang akan segera rilis. Dan gue juga bakal bahas beberapa fitur yang menurut gue itu penting untuk kalian tahu, karena itu sebagai pembanding lah dengan Ragnarok yang lainnya. Karena game Ragnarok X Next Generation ini juga resmi dari Gravity, jadi mungkin kalian bingung ya, apa sih bedanya dengan yang lain? Yang pertama, untuk jobnya atau biasa disebut kelas itu 6, sama kayak yang lain, yaitu ada Swordman, Acolyte, Mage, Thief, Archer, dan juga Merchant. Dan masing-masing job ini nanti bakal bisa milih satu job lanjutan, yaitu Knight, Priest, Wizard, Assassin, Hunter, dan juga Blacksmith. Dan itu juga ada transcendent jobnya ke bawah, ada Lord Knight, High Priest, High Wizard, Assassin Cross, Sniper, dan juga Master Smith. Kalian bisa pilih kelas sesuai dengan kesukaan kalian dan juga gameplay kalian itu gimana. Pilih Swordman kalau misalnya kalian pengen nge-tank. Pilih Acolyte buat jadi support yang bisa nge-heal dan juga nge-buff. Yang rata-rata sih kebanyakan cewek sukanya Acolyte sih. Pilih Mage atau Mage buat yang suka nge-damage area yang jaraknya jauh. Pilih Thief buat yang suka class yang jago PvP. Pilih Archer buat yang suka kelas pemanah dan juga ngedamage dari jarak jauh. Dan yang terakhir Merchant buat yang suka crafting. Kalau kalian nanya gue bakal bikin kelas apa, kayaknya gue bakal bikin Wizard sih. Karena gue suka dengan animasi skill itu yang kelihatan wow gitu loh. Soalnya dia magic kan, magician. Dan damage areanya juga mantep gitu loh. Kalau untuk job altar 22 itu sekarang belum ada, tapi tentunya bakal diupdate ke depannya. Karena di in-game pun sebenarnya udah dikasih lihat kalau ada job alternya. Dan kemarin juga sempat banyak yang nanya, "Bang, dari semua kelas yang tadi itu yang paling bagus, yang top tier atau S tiernya yang mana ya bang?" Ya itu nggak ada di game yang kayak gini cuy. Karena semua itu punya keunikan masing-masing. Nggak ada yang namanya S tier, ini bagus-bagus banget. Nggak ada yang kayak gitu cuy. Oh ya, gue lupa, game ini tuh bakal dirilis di pertengahan tahun 2021. Jadi gue saranin kalian untuk pre-register dulu dari sekarang. Karena makin banyak yang daftar, itu reward yang kalian terima pas rilis itu bakal makin banyak cuy. Dan kalau misalnya kalian hoki, kalian bisa dapat saldo Google Play Card itu $50, iPad Pro, AirPods Pro, Apple Watch 5, dan juga MacBook Pro. Dan untuk link pre-registernya kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Yang kedua, sistem life skill. Nggak cuman kelas doang, di sini kalian bisa mining atau nambang batu-batu gitu, bisa mancing juga, dan juga bisa gardening. Fungsinya buat apa? Untuk nge-upgrade equipment kalian supaya makin kuat lah. Dan juga bisa digunakan buat bikin makanan, buat dapetin buff gitu. Yang ketiga, menggunakan sistem stamina dan Odin Blessing. Apa tuh bang? Jadi di sini untuk stamina itu berguna untuk life skill yang tadi gue bilang ya, ada mining, mancing, dan juga gardening. Kalau stamina-nya habis, berarti kalian nggak bisa buat ngelakuin life skill tadi. Kalau untuk Odin Blessing, ini tuh kayak double XP lah. Misalnya grinding tambah Odin Blessing itu XP-nya biasa aja. Tapi kalau misalnya punya Odin Blessing dan dinyalain, XP-nya itu dikali 5. Dan drop rate-nya juga makin gede. Yang keempat, untuk partian dengan teman-teman kalian, mabar, dan lain-lain sebagainya. Entah itu mau dungeon, farming, grinding, endless tower, dan lain-lain. Game ini tuh udah menyediakan voice chat. Karena agak ribet kan yang ngetik saat HP lagi miring, apalagi kalau lagi dungeon gitu ya. Caranya kalau misalnya kalau dalam party atau dalam grup, kalian klik aja gambar speaker yang ini. Nanti dia bakal join ke voice chat. Kita dungeon GTB yuk. Ayo ajak yang lain juga, kurang 3 nih. Yang kelima, sistem mata uang yang ada dalam game. Jadi di sini ada 3 jenis mata uang. Yang pertama diamond, yang kedua kristal, dan yang ketiga zeni atau gold lah bisa bilang. Kalau misalnya Zeni, ini bisa kalian pakai buat beli item-item kebutuhan di dalam game. Misalnya kayak potion, biaya upgrade senjata, dan lain-lain. Dan didapetinnya itu biasanya dari misi juga bisa, dari ngekill monster juga bisa. Kalau kristal, ini bisa dibilang inti dari mata uang di game ini cuy. Karena kristal ini bisa dipakai hampir buat apa aja cuy. Buat beli equipment di market, buat beli kebutuhan, bahkan buat ganti nickname, reset skill, reset start itu pakai kristal cuy. Bahkan kalian bisa beli diamond pakai kristal ini. Yang nanti gue bahas ya fungsi diamond itu apa. Terus kristal ini dapatnya dari mana? Nah, kalian bisa dapetin dari dalam game. Misalnya kayak dari daily mission lah. Dan yang ketiga diamond. Diamond ini bisa kalian beli menggunakan kristal, bisa pakai uang asli juga. Fungsinya buat apa?
buat beli Glory Pass atau Battle Pass gitu, dan juga bisa digunakan buat beli beberapa item di market atau exchange. Nah, buat kalian yang free player, kalau misalnya pengen diamond tapi nggak pengen top up, itu bisa cuy. Jadi di market ini nantinya bakal ada orang-orang yang jual diamond dan bisa dibeli menggunakan kristal. Misalnya gue pengen beli Battle Pass atau Glory Pass lah, tapi gue free player nih ceritanya, nggak mau top up. Glory Pass itu harganya 5.000 diamond, lebih tepatnya 4.888 sih. Kalau misalnya konversi selama CBT atau kurs selama CBT, buat dapetin 5.000 diamond, itu kalian bisa beli dengan 56.000 kristal cuy. Ya udah, kalian tinggal kumpulin aja 56.000 kristal buat beli Battle Pass atau Glory Pass. Yang keenam, sistem MVP-an. Buat yang nggak tahu, MVP itu adalah monster boss yang ada di game Ragnarok. Dan bossnya ini ada di berbagai map dan rebutan buat ngekillnya. Jadi di sini sistem MVP-nya itu menurut gue bagus banget ya. Karena yang pertama ya, walaupun equip kalian cupu, kalian bakal tetap punya kesempatan buat MVP-an dan juga dapat reward. Karena ada beberapa kesempatan gitu. Contohnya untuk yang top damage, 10 top damage itu bakal dapat koin. Terus juga ada hadiah untuk yang first hit, hadiah untuk yang last hit. Terus juga ada hadiah untuk kalian yang hanya berpartisipasi dalam nge-kill MVP. Reward itu nanti bakal dapat koin MVP ataupun mini koin. Yang kalau misalnya kalian kumpulin itu bisa buat gacha equip MVP ataupun kartu MVP. Dan juga di sini MVP-nya itu nggak bisa one hit karena dia bakal mengikuti level dari dunia atau world level lah. Semakin tinggi world levelnya maka MVP-nya ini bakal makin kuat juga. 7. Ngomong-ngomong soal gacha, di sini tentunya ada gacha, yaitu ada gacha equip, gacha headgear, dan juga gacha kartu. Tapi gachanya itu pakai koin yang kita dapetin atau kita farming dari dalam game. Misalnya gue pengen gacha equip lah, itu kalian harus gacha pakai koin yang didapetin dari misi COC. Begitu juga dengan gacha-gacha yang lainnya. Dan tentunya di exchange ataupun di market itu juga ada orang-orang yang ngejual koin yang tadi cuy. Dan yang terpenting di sini untuk kostum ataupun headgear itu nggak ada sistem deposit-depositan cuy, dan nggak ada tambahan statnya. Yang kedelapan, dungeon. Di sini dungeonnya lumayan banyak dan di sini bakal drop berbagai equipment. Dan yang menariknya adalah saat udah berhasil menyelesaikan dungeon, kalian bisa tuker-tukeran equip yang kalian dapetin dari dungeon tadi. Misalnya teman gue itu dapat equipment yang gue butuhkan, itu gue tinggal minta cuy dengan cara ngeklik icon yang panah muter ini. Kalau misalnya teman gue setuju, ya udah gue dapet equipmentnya. Mantep kan? Dan ya itu aja sih. Sisanya kalau misalnya soal grafik itu udah pasti bagus banget dibandingkan dengan Ragnarok 1. Dan di sini kameranya juga bisa 2,5D dan juga 3D. Oh iya, gue lupa kalau soal map itu udah pasti luas ya. Semua Ragnarok juga mapnya itu luas banget cuy. Kalian bisa lihat aja tuh. Dan ini gue belum buka semua sih ya. Dan juga di sini ada sistem cuacanya. Oke, kayaknya segitu dulu aja. Sekian dulu dari gue. Jangan lupa pre-register Ragnarok X Next Generation. Together we rocks.